Bab 301, Terobosan. Ini, mengingatkan pada keajaiban yang dibawa oleh Tang San. Untuk sementara, ekspresi mereka ketika mereka melihat Tang San telah mengalami perubahan drastis. Tang San melirik gadis-gadis itu, merasakan vitalitas yang kuat memancar dari mereka, dan meningkatkan kultivasi mereka. Berkultivasi di lembah emas benar-benar memiliki efek berlipat ganda bagi mereka. Ya, semua orang telah membuat kemajuan. Teruslah bekerja keras. Hong Yi tersenyum dan berkata, semua orang bekerja keras. Tujuan kami adalah dapat membantu pemiliknya di masa depan. Jalan ke-8 merah termuda, tidak jauh lebih tua dari Tang San, berkata, Tuan, sangat menyenangkan di sini. Hanya sedikit sepi. Kapan Anda mengajak kami bermain? Dia adalah yang termuda, tetapi keberanian adalah yang paling. Tang San berkata, tunggu sebentar, ketika kalian semua menerobos ke tingkat 4 atau lebih tinggi, saya akan mempertimbangkan untuk membawa Anda keluar dan berkeliling, jadi Anda harus bekerja lebih keras. Mata merah menyala, bisakah kamu benar-benar keluar? Tang San berkata, tentu saja. Meskipun aku membelikanmu, kamu semua bebas. Suatu hari kamu benar-benar ingin pergi, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi itu tidak mungkin sekarang. Kamu masih tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Jadi kita harus bekerja keras. Terima kasih, Tuan. Hong Yi jelas sedikit bersemangat, selama kita bisa keluar sesekali, kita tidak akan meninggalkan Tuan. Semua yang kita miliki diberikan oleh Tuan. Tang San tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Tang, oh, tidak, Tang Broter, maukah kamu memperkenalkan kami? Suara Kiki Ai datang dari belakang, dan Tang San tahu siapa yang ada di sini tanpa menoleh ke belakang. Gadis-gadis ini diselamatkan terakhir kali aku pergi ke pelelangan besar dengan guruku. Mereka awalnya pengikut suku rubah merah. Karena penampilan mereka sangat bagus, mereka takut menyebabkan masalah yang tidak perlu di kota. Dia dan gurunya membawa mereka ke sini untuk hidup. Ini adalah yang merah, dan kemudian dalam urutan numerik, totalnya ada 18. Tang San berbalik dan memperkenalkan gadis-gadis berjubah merah itu kepada Wu Bingji, Dubai, Hometown dan Cheng Zicheng yang datang. Bukankah ini alam para dewa? Xiao Tang, aku benar-benar berpikir, apakah kamu reinkarnasi dewa? Tempat ini sangat indah. Dubai menggosok tangannya dan menatap gadis-gadis merah. Namun, kegembiraan tidak bisa dirahasiakan. Tang San diam-diam berkata dalam hatinya bahwa itu bukan reinkarnasi para dewa, tetapi kelahiran kembali para dewa. Kamu terlalu banyak berpikir, cepat dan istirahat. Semua orang juga pergi berlatih. Kalimat terakhir secara alami ditujukan kepada gadis-gadis bernama merah. Dubai awalnya berencana untuk maju untuk berkomunikasi, tetapi Wu Bingji mengambil bahunya dan berjalan kembali ke pohon emas. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada Tang San, jangan khawatir tentang menerobos, aku akan melindungi hukum untukmu. Bagus, ki dan darah Tang San telah melonjak hebat saat ini, dan memang sudah waktunya untuk terobosan. Dia juga datang ke sisi lain dari pohon emas, duduk bersila, merasakan energi kehidupan yang kaya dari pohon emas, dan mulai memasuki keadaan meditasi. Dari puncak ke-7 hingga ke-7, dalam setahun terakhir, dia dapat mengatakan bahwa dia telah menekan kultivasinya. Kekuatan dipulihkan ke level saat ini, dan kecepatan kultivasi secara alami tidak diragukan lagi. Apalagi dia memiliki kemampuan menelan. Jika dia mau, tidak apa-apa untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak tingkat ke-9 dalam tahun ini dan mencoba menembus tingkat dewa. Tapi tentu saja dia tidak akan melakukan itu, terlalu terburu-buru akan membawa banyak masalah, jika salah satu tidak baik, itu akan membuat fondasinya tidak stabil. Apalagi dunia ini tidak sama dengan dunia sebelumnya, dan banyak hukum alam yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun ia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, ia telah dalam keadaan meraba-raba dalam beberapa aspek. Selama setahun terakhir, ia terus mengompresi basis kultivasinya sendiri, memadatkan kekuatan spiritualnya, dan memelihara kesadarannya. Masukkan lebih banyak energi ke dalam latihan kesadaran spiritual. Setelah mencapai puncak urutan ke-7, Rana Xuan Tiangong mulai terus-menerus memampatkan dan mengkonsolidasikan. Dan tidak mudah untuk menelan kekuatan eksternal. Kemurnian garis keturunan berbeda, dan efek menelannya juga akan berbeda. Jika tidak ada garis keturunan yang sangat kuat, dia tidak layak menelannya. Terlebih lagi, tidak mudah untuk menembus ke tingkat dewa di dunia ini,
dan diperlukan lebih banyak persiapan. Berturut-turut menelan iblis gajah urutan ke-9 dan macan tutul tingkat ke-9, wilayahnya tidak dapat lagi ditekan, dia harus terus meningkat, dan kemudian dia harus berevolusi saat ini. Transformasi Dewa Iblis Tang San saat ini termasuk transformasi Lingki Tianyan dan Peacock, dua kekuatan garis keturunan tingkat pertama, dan kemudian 4 kemampuan dipadatkan dalam tubuh, transformasi Jinpeng, transformasi waktu, Kaisar Perak Biru, dan transformasi Feng Hu. Ada total 6 jenis monster dan dewa. Di antara mereka, Lingki Tianyan masih berada di alam urutan kelima. Yang paling penting adalah dipengaruhi oleh transformasi Tianhu. Jika membaca putih tidak berevolusi, dia hampir tidak dapat membuat Lingki Tianyan melangkah lebih jauh. Bahkan jika itu rusa Lingki yang menelannya beberapa hari yang lalu, kekuatan garis keturunan hanya mengkonsolidasikan mata surgawi, sehingga induksi elemen telah banyak diperkuat. Transformasi Merak adalah orde ke-7, yang awalnya diperoleh dari Mei Gongxi. Jadi, sebenarnya, transformasi Dewa Iblis Tang San yang paling kuat adalah transformasi Merak. Jinpeng menjadi tingkat ke-7, waktu menjadi tingkat ke-6, Lan Yin Huang dan Feng Hubian juga tingkat ke-7. Untuk Tang San, setelah ranah menembus ke tingkat ke-8, pada kenyataannya, satu-satunya kekuatan darah yang bisa menembusnya adalah Kaisar Perak Biru dan Feng Hubian. Yang lain harus menunggu mitra untuk terus menerobos sebelum mereka dapat meningkatkan. Inilah sebabnya mengapa dia tidak ingin meningkatkan wilayahnya. Kekuatan garis keturunan tidak dapat mengikuti peningkatan, terutama garis keturunan tingkat pertama, yang tidak terlalu meningkatkan keseluruhannya. Secara relatif, kesadaran spiritualnya telah pulih sepanjang waktu di bawah kehamilan konstan, kecepatan pemulihannya tidak terlalu cepat, tetapi sangat stabil. Di masa depan, jika Anda ingin mengembalikan level dewa, yang terpenting adalah kesadaran dewa. Hanya dengan terus memperkuat kesadaran seseorang dapat benar-benar menemukan posisi Tuhan. Sebelum puncak peringkat ke-9, dia harus menemukan cara untuk setidaknya mengembalikan kesadaran spiritualnya ke alam yang dia miliki ketika dia pertama kali memasuki tingkat dewa, sehingga dia bisa memiliki kepastian yang lebih besar. Kekuatan surgawi misterius sedang berjalan, dan aura kehidupan di sekitarnya memelihara tubuh, dan ranah yang telah ditekan Tang San hampir tiba-tiba menerobos di saat berikutnya. Lingkungan tubuh Tang San tiba-tiba menjadi cerah, dan di bawah pengoperasian keterampilan surga yang mendalam, sejumlah besar energi kehidupan diserap dan ditelan untuk memberi makan dirinya sendiri, dan seluruh orangnya tampaknya memberi orang rasa transparansi. Di sisi lain, mereka baru saja mulai beristirahat, dan anggota tim Shrek yang belum memasuki kondisi meditasi segera merasakan perubahan di sisinya. Membaca mata Bai menjadi cerah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah terobosan. Tahap ke-8, apakah Xiao Tang juga tahap ke-8? Wajahnya penuh iri. Ya, di antara semua orang, Wu Bingji adalah peringkat pertama 8, tetapi ketika Tang San pertama kali datang, dia sudah berada di peringkat 6, dan saat itu Tang San hanya peringkat ke-4. Dan sekarang, Tang San sudah akan mengejar kakak laki-laki itu, dan dia juga telah memasuki tingkat ke-8. Bagaimana mungkin kita tidak membiarkan beberapa orang yang hadir sangat iri? Tingkat ke-8, itu adalah tingkat ke-8. Di antara para guru, saudara dan saudari Mu Yunyu dan Mu Enxing hanya berada di peringkat ke-8. Tang San sekarang memiliki kekuatan yang sama dengan para guru. Apalagi, kemampuannya yang sebenarnya tidak sesederhana permukaan. Perasaan Wu Bingji adalah yang paling dalam. Dia bisa dengan jelas merasakan selama pertempuran kemarin bahwa dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan badai salju. Sebelumnya dan Tang San telah belajar selama 2 hari, bagaimana mungkin mempelajari kombinasi keterampilan yang begitu kuat, tidak hanya untuk mengendalikan kekuatannya sendiri, tetapi juga untuk mengendalikan kekuatan orang lain. Pada saat itu, Tang San berkata kepadanya bahwa dia ingin melepaskan elemen es sepuasnya, dan bagaimana memadatkan bilah es, dia tidak peduli dengan hal lain. Fakta membuktikan bahwa di medan perang, seluruh badai salju ditangani oleh Tang San. Dapat dikatakan bahwa tidak berlebihan jika dia mengalahkan tim Scarlet Streamer dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja Tang San selalu enggan mengungkapkan tingkat kultivasinya terlalu banyak, sehingga Wu Bingji tidak tahu kekuatan apa dia sekarang. Pada saat ini, dia juga menembus peringkat 8. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik pertama di antara para siswa Akademi Penebusan yang sebenarnya. Anda tahu, jarum es terkuat Wu Bingji juga dipelajari dari Tang San.
Bab 302, Urutan ke-8 Tangsan. Terobosan ranah, semuanya akan terjadi. Meridian mulai dicuci dan diperluas oleh kekuatan roh sungai Yangtze. Inti jiwa dan inti spiritual dalam tubuh juga berkembang. Inti spiritual tidak banyak berubah, bagaimanapun, itu sudah menjadi puncak peringkat ke-9, tetapi inti jiwa telah memperluas lingkaran, membuat kekuatan langit mendalam Tangsan lebih kuat. Fluktuasi energi besar berputar di sekitar tubuh, terus menyerap kekuatan hidup untuk memelihara dirinya sendiri. Pada saat ini, Tangsan jelas belum berusia 14 tahun, tetapi dia memberi orang perasaan bahwa dia sudah menjadi seorang pemuda, napas di tubuhnya terus-menerus bersirkulasi, dan sepertinya dia juga terus-menerus menyublim. Tidak ada kesulitan dalam menerobos. Zhang Haoxuan berdiri tidak jauh di belakangnya, diam-diam menyaksikan muridnya menerobos peringkat ke-8 dengan mudah, dan untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. 13 tahun, tahap ke-8 dari 13 tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah organisasi. Bahkan bakat seperti putra cantik itu tidak bisa diraih. Tapi Tangsan baru saja berhasil melakukannya, dia sekarang semakin percaya bahwa Tangsan adalah penyelamat yang diberikan kepada umat manusia oleh surga. Terobosan berjalan lancar setelah Tangsan ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia mulai menggabungkan tanda yang tersisa di tubuhnya, bukan dari garis keturunan yang lebih kuat, macan tutul emas. Karena kecepatan macan tutul dan teleportasi burung meraknya mirip. Apa yang dia gabungkan saat ini adalah tanda dari iblis gajah Orde ke-9. Jangan melihat ingin dibodohi oleh mereka pada saat itu, tetapi sebenarnya, jika injak-injak perang iblis yang kuat digunakan dengan baik, kekuatannya masih cukup menakutkan. Lebih penting lagi, kekuatan garis keturunan Xiang Yao akan sangat meningkatkan kekuatan fisik Tangsan. Tentu saja, dia masih mencadangkan posisi kosong, kesempatan untuk terus berintegrasi kapan saja. Karena mungkin ada peluang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di beberapa titik. Ketika Tangsan membuka matanya lagi, hari sudah siang, dan dia telah menyelesaikan terobosannya di pagi hari. Mulai saat ini, Tangsan adalah langkah ke-8. Pada saat ini, keempat Wu Bingji masih dalam meditasi, dan ketegangan serta pertempuran terus-menerus dalam beberapa hari terakhir telah menghabiskan mereka baik secara fisik maupun mental. Zhang Haoxuan merasakan fluktuasi ki dan darah yang kuat di Tangsan, apakah ini sebuah terobosan? Hah? Tangsan menatap guru itu dengan curiga. Zhang Haoxuan berkata tanpa daya, maksud saya, terobosan Anda terlalu mudah. Jika setiap manusia berkultivasi sesederhana Anda, itu benar-benar. Tangsan tersenyum dan berkata, ini adalah manfaat dari mengumpulkan rambut tebal dan tipis. Saya telah menekan terobosan dengan tidak mudah, sehingga saya dapat mengumpulkan lebih banyak. Dengan cara ini, ketika Anda menerobos, Anda secara alami akan berhasil. Ketika kamu menembus level dewa, kamu juga harus memiliki perasaan ini. Pergi sekarang, kata Zhang Haoxuan. Tangsan berkata, jangan khawatir, kamu harus bersiap terlebih dahulu. Mulai sekarang, kamu akan menyerap energi kehidupan di bawah pohon emas. Semakin penuh kamu mengisap, semakin baik. Jangan khawatir tentang apapun, serap saja dengan semua kekuatanmu. Apa yang harus saya lakukan jika saya meledak? Saya merasa seperti saya tidak bisa tidak menerobos kapan saja. Jika saya menerobos di sini, itu akan menjadi masalah besar. Gerakan menembus tingkat dewa sangat keras. Begitu dia menerobos sini, lembah emas tidak mungkin untuk tidak mengeksposnya. Tangsan berkata, tidak, saya akan melindungi hukum untuk Anda, dan itu tidak akan membiarkan Anda menerobos dengan mudah. Percayalah, setelah Anda menyerap energi kehidupan yang cukup, mari kita langsung ke laut. Setelah Zhang Haoxuan menatapnya dalam-dalam untuk sementara waktu, dia mengertakkan gigi dan mengangguk, oke. Alasan mengapa dia setuju secara alami karena dia, murid yang baik, tidak pernah mengecewakannya. Zhang Haoxuan duduk bersila di bawah pohon emas dan mulai memasuki keadaan meditasi, menyerap nafas kehidupan yang berasal dari pohon emas. Tangsan berdiri di sampingnya, dan peningkatan tingkat kultivasinya membuatnya lebih sensitif terhadap energi, dan kemampuan kontrolnya menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan Zhang Haoxuan, kekuatan garis keturunan di tubuh wali kota sekarang melonjak, meskipun dia menekannya dengan seluruh kekuatannya, dia merasa sedikit tidak terkendali. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tangsan, secara alami tidak dapat menekannya dengan kekuatan manusia, tetapi kekuatan sucinya bisa.
Terobosan Zhang Haoxuan ke tingkat dewa bukanlah masalah besar, dia telah mengumpulkan bertahun-tahun, dan dia telah dipelihara oleh energi kehidupan pohon emas selama setahun terakhir. Manfaat terbesar dari pohon emas tidak hanya untuk memberikan vitalitas, tetapi untuk memberikan energi kehidupan tingkat tinggi. Setelah penyaringan, aura langit dan bumi di dunia ini akan diringkas menjadi aura kehidupan yang murni dan tak tertandingi. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, auranya terlalu kaya, dan energi kehidupan yang diekstraksi secara alami sangat murni. Ini juga merupakan alasan penting mengapa gadis rubah merah dapat terus meningkat bahkan ketika kekuatan darahnya tipis. Tang San juga membawa Wu Bingji dan yang lainnya ke sini, juga untuk menyublim vitalitas mereka di sini, terutama untuk Dubai, Cheng Zicheng, dan kampung halaman. Kekuatan garis keturunan mereka ingin terus meningkat, dan ketipisan garis keturunan adalah masalah terbesar, dan tinggi tingkat, vitalitas kemurnian tinggi adalah cara penting untuk lebih merangsang kekuatan garis keturunan mereka. Meskipun tidak seefektif merendam langsung darah tingkat tinggi dari darah yang sama, itu masih sebuah metode. Kalau tidak mudah bagi Dubai untuk menembus urutan ke-6, tetapi di sini mungkin. Dalam rencana Tang San, sebelum menuju ke istana leluhur, dia akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan teman-temannya, setidaknya untuk menaikkan kampung halamannya ke tingkat ke-7, untuk memasuki evolusi perubahan waktu, dan untuk mempromosikan keputihan ke tingkat ke-6 tingkat. Ini meningkatkan kekuatan mereka dan sangat membantu Tang San sendiri. Apa yang ditunjukkan oleh perubahan waktu Orde ke-6 tidak hanya jeda waktu asli, tetapi juga percepatan waktu. Menunggu langkah ke-7, mungkin ini adalah waktu mundur yang paling dia harapkan. Adapun perubahan Tianhu Orde ke-6, dilihat dari situasi Orde ke-5, Orde ke-5 dapat mengontrol transportasi udara secara regional, kemudian Orde ke-6 kemungkinan akan memperkuat kontrol transportasi udara individu. Ini sama pentingnya baginya. Pada saat ini, keadaan Zhang Haoxuan adalah bahwa setelah lebih dari 1 tahun penempaan energi kehidupan, tingkat hidupnya telah disublimasikan, dan ini merangsang kekuatan di kedalaman garis keturunannya, memungkinkan dia untuk naik ke atas setelah puncak tingkat ke-9. Sebuah emas samar melintas di mata Tang San, dan paksaan tak terlihat diam-diam dilepaskan dari kepalanya. Itu adalah nafas kesadaran ilahi, tetapi di bawah kendali Tang San, karakteristik kesadaran ilahi itu sendiri menunjukkan sangat lemah. Fluktuasi kesadaran ilahi yang lemah inilah yang menimpa Zhang Haoxuan, yang segera menenangkan kekuatan darah yang mengalir deras di tubuhnya, dan kekuatan spiritual di lautan roh juga ditekan telah mulai menanggung pembengkakan di tubuh. Zhang Haoxuan yang menyakitkan tiba-tiba menghela nafas. Dia dalam keadaan meditasi saat ini, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia masih samar-samar mengerti bahwa perubahan di tubuhnya harus ada hubungannya dengan Tang San. Dengan cara ini, Zhang Haoxuan mulai mengumpulkan energi kehidupan. Setelah meditasi Wu Bingji pertama, mereka berempat merasakan manfaat besar berlatih di tempat ini. Vitalitas yang kaya itu benar-benar lebih baik daripada harta surga, materi, dan bumi apapun, dan itu sangat membantu kultivasi mereka. Tentu saja di sini untuk terus berlatih. Tang San tinggal di sisi Zhang Haoxuan, dan setiap kali energinya sendiri akan rusuh, Tang San akan membangkitkan sedikit kekuatan kesadaran ilahinya sendiri untuk membantunya menyelesaikan penindasan. Akibatnya, energi kehidupan yang terakumulasi di tubuh Zhang Haoxuan mulai menjadi lebih, dan rasa kenyang tubuhnya mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Akhirnya, waktu selama 3 hari tiba, dan ketika Zhang Haoxuan merasa bahwa dia tidak bisa lagi menelan dan menyerap, dia tampak tersentuh dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Tang San berdiri di sampingnya. Bab 303, Poseidon, Laut. Kakak, kamu terus tinggal di sini untuk berlatih. Tang San menyapa Wu Bingji, dan segera melompat bersama Zhang Haoxuan dan keluar dari lembah. Zhang Haoxuan bisa merasakan sensasi kesemutan dari tubuhnya saat ini. Dia seperti balon yang ditiup, dan dia bisa meledak kapan saja. Keluar dari lembah, cahaya keemasan di belakang Tang San berkedip, sepasang sayap emas besar terbentang dari belakang, itu adalah perubahan Jin Peng. Guru, naiklah, aku akan menggendongmu, kata Tang San kepada Zhang Haoxuan. Pada saat ini, Zhang Haoxuan secara alami tidak akan sopan padanya, dan segera jatuh di punggung Tang San. Sayap Tang San bergetar di belakangnya, Jin Pembian mulai, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kekuatan 8 tingkat seni surgawi yang mendalam mendesak Jin Peng untuk berubah, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung pergi ke kejauhan.
Arah dia terbang saat ini adalah timur laut. Perubahan Jinpeng telah meningkat pesat, dan itu pasti yang tercepat di antara semua monster terbang. Jinpeng melebarkan sayapnya sejauh 90.000 mil, dan sosok emas itu seperti meteor yang bergegas ke bulan. Zhang Haoxuan menatap ke dalam, merasakan dukungan pahit dari energi ledakan di tubuhnya. Aku hanya bisa tersenyum dalam hatiku. Masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di organisasi, seperti Siru. Dia juga menanyakan secara detail bagaimana Siru membuat terobosan saat itu. Tetapi dalam kognisinya, sama sekali tidak ada yang setingkat dengannya sebelum terobosan. Jadikan dirimu seperti balon, apa namanya. Tapi dia merasa sedikit lucu saat ini, dan kondisinya tidak baik. Tapi sepertinya terobosan itu tidak perlu diseduh, juga tidak perlu kerja keras untuk merangsang energi agar berdampak. Sekarang dia merasa seperti ada kotoran yang menghalangi pintu. Selama dia santai, dia bisa langsung menyemprot. Tang San terbang sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi Zhang Haoxuan untuk mendengar suara ombak. Tang San, hati-hati, monster laut merajalela di lautan biru yang tak berujung, hati-hati. Zhang Haoxuan mengingatkan dengan tergesa-gesa. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bagaimana perasaan Tang San ketika dia melihat laut tak berujung di depannya. Yang menarik perhatian adalah birunya langit yang tiada habisnya. Dari dangkal hingga dalam, airnya yang jernih seolah bisa melihat pasir halus di bawahnya. Angin laut yang lembut berhembus, dengan napas yang lembab dan laut yang luar biasa. Di langit, sesekali ada burung camar yang terbang, membuat kicau burung yang jernih. Di kedalaman laut, lautan biru yang dalam tampaknya penuh dengan misteri yang tak ada habisnya. Elemen air yang kaya meresap ke udara, dan dalam samar, energi kehidupan yang besar melonjak di laut. Itu secara alami merupakan tanda unik bahwa kehidupan laut yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul bersama. Laut, ini adalah lautan dunia ini. Meskipun dia telah berada di dunia ini selama lebih dari 10 tahun, dia masih melihat lautan dunia ini untuk pertama kalinya. Semuanya di sini sangat menyentuhnya. Tang San menarik napas dalam-dalam, "Guru jangan khawatir." Sayap es mengepak lagi, memimpin Zhang Haoxuan untuk terus terbang ke kedalaman laut. Di dahi, sedikit cahaya keemasan menyala dengan tenang. Cahaya keemasan itu tidak kuat, tetapi jelas merasakan semuanya di bawah. Dan laut yang kasar itu aneh, semua yang dilalui Tang San adalah gelombang yang tenang, dan sepertinya tidak ada satu percikan pun. Di kedalaman samudera biru yang tak berujung, monster laut mengangkat kepala mereka secara tidak sadar, mereka sepertinya merasakan sesuatu, dan kegembiraan yang datang dari lubuk jiwa mereka secara spontan muncul. Seolah-olah lautan biru tak berujung ini menambahkan pesona khusus pada saat ini, membiarkan masing-masing dari mereka memiliki semacam kegembiraan dari hati. Saat berikutnya, sejumlah besar makhluk laut mulai bergegas menuju permukaan laut, berlayar cepat dengan kegembiraan dan harapan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Mau tidak mau memikirkan semua jenis kehidupan lampau di benaknya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah melalui 9 ujian sulit, dan akhirnya berdiri di kuil dan memegang trisula emas yang melambangkan otoritas lautan. Saat dia mengeluarkan trisula, dia memiliki posisi dewanya sendiri. Ya, dia dulunya adalah Raja Dewa dari kehidupan sebelumnya, bukankah dia Dewa Laut? Dia adalah Dewa Laut Tang San. Datang ke kehidupan ini, dengan sedikit kesadaran, masih ada kesadaran yang mengandalkan posisi Dewa Laut. Poseidon masih di sana, dia masih Poseidon itu. Ini laut yang sama, dan juga sangat baik. Ketika dia datang ke sini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya sangat aktif dan bersemangat. Di tempat ini, kecepatan pemanasan kesadaran spiritualnya jelas sangat meningkat. Di tempat ini, bahkan jika dia menggunakan sejumlah kesadaran spiritual, dia dapat dengan cepat diisi ulang. Sebab, laut itu sendiri adalah tanah kelahirannya, dunia yang harus ia kuasai. Inilah sebabnya dia bersikeras membawa Zhang Haoxuan ke sini untuk menerobos, karena di sini, dia dapat sepenuhnya menjaga gurunya. Zhang Haoxuan, yang berbaring di belakang Tang San, tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Suara ombak yang telah terdengar sebelumnya menghilang, dan jelas ada nafas lautan, tetapi mengapa semuanya menjadi begitu damai? Bagaimana ini? Dia tanpa sadar menjulurkan kepalanya dari bahu Tang San, dan kemudian dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Laut yang tenang seperti permukaan danau, dan tidak ada lagi riak. Dan tepat di laut yang tenang, berbagai jenis kepala yang padat menonjol keluar dari air.
Ada semua jenis ikan laut, penyu, anjing laut, dan walrus, ada yang kurus dan ada yang besar. Tetapi pada saat ini, mereka semua adalah probe di atas laut, mengawasi mereka diam-diam, atau lebih tepatnya, menonton Tang San. Di lautan luas, kehidupan laut yang besar tidak dapat dilihat secara sekilas. Setetes keringat dingin mengalir di dahi Zhang Haoxuan hampir pada saat berikutnya. Tang San sepertinya merasakan ketegangan guru. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya, dan lolongan panjang datang dari mulutnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di dahinya juga menjadi bersinar. Lingkaran emas dengan cepat meluas keluar berpusat di dahinya, dan jeritan panjang menyebar jauh dan luas di laut. Tiba-tiba, monster laut mengambang padat di permukaan laut, satu demi satu masuk kembali ke laut, biarkan raksasa ini daerah laut menjadi tenang kembali. Namun, aura kehidupan yang kaya dengan cepat menyatu ke arah Tang San dan yang lainnya. Guru, mari kita mulai. Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan di belakangnya. Ekspresi Zhang Haoxuan sedikit aneh. Kamu, apakah kamu monster laut? Tang San berkata tanpa daya, kamu terlalu banyak berpikir. Aku adalah manusia, manusia murni. Kamu belum memeriksanya sejak lama. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa aku memiliki hubungan dengan laut. Tidak ada waktu untuk jelaskan, kamu akan menerobos terlebih dahulu. Setelah kamu menerobos, aku akan menjelaskan kepadamu ketika kita kembali. Ya, Zhang Haoxuan meninggalkan Tang San. Pada saat ini, dia tidak bisa mentolerir pikiran lagi. Rambut pendek tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, dan elemen api yang kuat keluar dari tubuhnya, dan darah singa iblis api naik di tubuhnya, membuat tubuhnya langsung menjadi kekar. Didukung oleh kekuatan darah, dia digantung di udara. Di sekitar tubuh, nyala api menyala, dan matanya berubah merah. Kekuatan ki dan darah yang telah ditekan di dalam tubuh bermekaran dengan sungguh-sungguh. Tang San mengepakkan sayap emasnya dan terbang lebih jauh, diam-diam menyaksikan perubahan Zhang Haoxuan. Membantu Zhang Haoxuan untuk menyeberangi malapetaka dan menjadi dewa juga sangat penting baginya. Ini adalah momen penting baginya untuk memahami dunia. Hanya ketika dia memahami dunia dengan lebih baik, dia dapat mencoba berkomunikasi dengan pesawat ini dan menemukan masa depannya sebagai dewa metode. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan mengaum ke langit. Tiba-tiba, api merah keemasan naik ke langit, dan separuh langit yang terbakar tampak terdistorsi. Bab 304, Zhang Haoxuan's Tribulation. Dalam sekejap, langit mulai suram dan awan gelap menutupi. Seolah-olah langit akan runtuh, menjadi malapetaka para dewa. Inilah yang harus dialami semua makhluk ketika ingin menjadi dewa di alam ini. Ini juga alasan mengapa Zhang Haoxuan tidak bisa selamat dari bencana di Pegunungan Keri. Pegunungan Keri terlalu dekat dengan kota Keri. Begitu dia melewati bencana, akan ada orang kuat yang datang untuk memeriksanya. Bukanlah tugas yang mudah bagi manusia untuk menjadi dewa. Di benua peri, pada dasarnya tidak mungkin dilakukan tanpa mengandalkan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, awan gelap di langit mulai menjadi lebih tebal, dan tampaknya ada tekanan yang tidak terlihat antara langit dan bumi. Memberikan perasaan tidak bisa bernapas. Jadi Tang San harus mendarat di dekat permukaan laut, dan menahan kesadarannya. Dia tidak ingin diakui oleh pesawat ini sebagai bitah dan dibunuh secara langsung. Api merah keemasan di tubuh Zhang Haoxuan semakin membara, dan darah di tubuhnya mengalami lompatan kualitatif dalam nyala api. Nyala api menyala, napas mengerikan naik, dan awan gelap di langit semuanya berwarna merah. Boom! Suara guntur yang teredam terdengar. Dunia telah berubah. Rambut pendek Zhang Haoxuan berdiri tegak, matanya hanya berwarna liar, buka lengannya, di belakang, cahaya dan bayangan singa merah besar muncul, dan dia melihat ke langit dan membuat raungan diam. Dari tingkat garis keturunan, Flame Demon Lion dapat dianggap sebagai pemimpin garis keturunan tingkat ketiga, tetapi tidak dapat mencapai tingkat-tingkat kedua. Karena itu, jika itu normal, tidak mudah bagi Zhang Haoxuan untuk menjadi dewa. Pada saat ini, kultivasinya sendiri telah berkembang ke puncak tingkat 9. Mendengar suara, ding, yang renyah. Cahaya keemasan kecil tiba-tiba menyala di dahi singa besar yang menyala-nyala. Cahaya keemasan kecil ini langsung menyinari Zhang Haoxuan, membuat semua nyala apinya menjadi keemasan. Ini sedikit mirip dengan api suci emas yang pernah dilihat Tang San di pudel emas. Hanya saja berbeda dengan karakteristik api emas. Di antara api emas di Zhang Haoxuan, semua yang bisa dirasakan Tang San berkobar.
Api yang tak tertandingi, suhu laut di bawah semua mulai naik, dan tubuh Zhang Haoxuan secara bertahap melayang ke udara. Api emas terus-menerus menyusup dan membakar tubuhnya, menyebabkan dia berubah ke arah goldenisasi secara keseluruhan. Ini juga alasan mengapa semua makhluk ingin menjadi dewa. Begitu mereka menjadi dewa, itu setara dengan transformasi garis keturunan, terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan tingkat rendah. Transformasi ini akan berdampak signifikan pada kekuatan mereka secara keseluruhan. Promosi. Tentu saja, garis keturunan tingkat kedua tidak bisa menjadi garis keturunan tingkat pertama saat menerobos. Garis keturunan tingkat pertama benar-benar berbakat. Namun, dalam proses transformasi garis keturunan tingkat ketiga, jika kekuatannya cukup, ia dapat berevolusi untuk memiliki kekuatan garis keturunan tingkat kedua. Goldenisasi Zhang Haoxuan saat ini termasuk dalam transformasi semacam ini, jalannya untuk menjadi dewa telah dibuka, dan apa yang dia pilih adalah transformasi yang lengkap. Dengan akumulasi waktu yang begitu lama, ia harus memilih cara yang paling menguntungkan untuk membuat terobosan. Pada saat ini, awan gelap di langit berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Detik berikutnya, petir berwarna darah jatuh dari langit dengan kekuatan yang menakutkan dan meledak di Zhang Haoxuan hampir seketika. Boom! Seluruh tubuh Zhang Haoxuan bergetar hebat, tetapi cahaya singa besar di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi emas, dan nyala api kemasan menyinarinya lagi, membuat tubuh hitamnya yang hangus diperbarui. Ubah kembali menjadi emas. Promosi level God sebenarnya adalah transformasi atau penyempurnaan di pesawat ini. Melalui pembaptisan guntur langit dan evolusi darahnya sendiri, ia dapat mencapai tingkat kehidupan yang lain. Proses transformasi ini tidak mudah. Rasa sakit yang harus ditanggung juga cukup besar. Tidak heran itu bisa menerobos menjadi dewa tanpa tempat untuk dewa. Tang San diam-diam menilai di dalam hatinya. Di dunianya, jika Anda ingin benar-benar menjadi dewa, Anda harus memiliki posisi dewa. Posisi dewa adalah semacam warisan, yang mewarisi kekuatan dewa asli dan memegang otoritas partai. Dan di pesawat ini, Anda benar-benar menempa diri Anda sehingga kekuatan Anda dapat mencapai tingkat dewa. Faktanya, pesawat ini tidak memiliki dewa, dan tanpa dukungan para dewa, tentu saja tidak ada tempat bagi dewa untuk memfitnah. Kehadiran, dalam arti tertentu, masih ada celah antara para dewa pesawat ini dan dewa sejati Tang San begitu pesawat itu berasal dari alam dewa. Namun, seorang dewa yang telah berhasil berkultivasi di pesawat ini, selain dari hal lain, kekuatan tubuhnya pasti melebihi dunia asli Tang San. Benar-benar cara yang kejam untuk menerobos. Selain itu, Tang San juga samar-samar bisa merasakan bahwa guntur langit yang terkondensasi dari pesawat tampaknya penuh dengan kebencian terhadapnya. Dia telah sepenuhnya mengurangi kesadaran spiritualnya, tetapi ketika Zhang Haoxuan dipukul, dia masih merasa seluruh tubuhnya mati rasa, seolah-olah dia harus ditemukan kapan saja. Inti spiritualnya terus berdetak, dan ada perasaan menerobos. Tang San mati-matian menekan dengan indera spiritualnya, sehingga dia tidak akan benar-benar tertarik. Ini sepertinya Tian Lei sengaja merayunya. Dengan kondisi tingkat 8 saat ini, bahkan jika kekuatan spiritualnya berada di puncak tingkat ke-9, bahkan jika dia dijaga oleh kesadaran ilahi. Tetapi jika Anda benar-benar termotivasi, cobalah untuk membuat terobosan. Yah, aku takut aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Setelah penilaian orang yang menghadapinya sebagai orang luar benar-benar ditetapkan, orang yang menghancurkannya jelas tidak seperti guntur Zhang Haoxuan. Betapa mengerikannya keberadaan itu. Oleh karena itu, alis Tang San yang sangat rendah saat ini menyenangkan mata, dan dia berharap Tian Lei akan memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada. Pada saat yang sama, ketika Zhang Haoxuan sedang diretas, dia diam-diam merasakan perubahan guntur. Terutama kehendak dari langit dan bumi. Ini pasti wasiat yang berhubungan dengan penguasa alam. Yang paling dia butuhkan untuk menilai adalah apakah penguasa alam ini adalah keberadaan naluriah, atau keberadaan yang sudah memiliki kesadaran atau bahkan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Untuk menghadapi dua situasi yang berbeda ini, ia perlu menggunakan metode yang berbeda. Ledakan, guntur berdarah lainnya jatuh dari langit, membanting Zhang Haoxuan dengan keras dan hampir jatuh ke laut. Keren, Zhang Haoxuan meraung, dan nyala api keemasan di tubuhnya menjadi kaya kembali. Aura kehidupan yang kuat yang terakumulasi di tubuhnya berkembang sementara juga dengan cepat mengisi kembali konsumsinya. Meskipun guntur itu akan membawa kekuatan ofensif yang menakutkan, itu juga melemahkan fisik dan laut spiritualnya,
memungkinkan semua yang dia miliki untuk berevolusi ke tingkat lain. Zhang Haoxuan sudah bersiap untuk ini, dan saat ini dia baru saja melepaskan kekuatannya sendiri terus-menerus untuk menahan Guntur. Manfaat mengumpulkan rambut tebal dan tipis menjadi jelas saat ini. Setelah memegang kesengsaraan Guntur 2 kali berturut-turut, dia sudah mulai merasakan perubahan di tubuhnya, dan dia masih bisa menahan Guntur seperti itu. Anda harus tahu bahwa pada umumnya, ada orang yang menjaga para perampok. Pada saat-saat kritis, bahkan akan ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa untuk membantu para perampok berbagi sedikit untuk memastikan keamanan. Meskipun ini juga akan mengurangi kekuatan tempur para perampok. Tapi menjadi hidup adalah hal yang paling penting. Diretas sampai mati tidak semuanya hilang. Ini juga alasan mengapa organisasi penebusan tidak menganiaya Zhang Haoxuan lagi. Dalam pandangan mereka, Zhang Haoxuan harus diatur untuk perlindungan jika dia ingin mengatasi bencana dan menjadi dewa. Tanpa penjaga 2 atau lebih pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, melintasi bencana adalah hal yang sangat berbahaya. Zhang Haoxuan juga berani, ditambah cukup ditekan begitu lama, cukup untuk menumpuk. Karena itulah dia berani mencoba menyeberangi malapetaka secara langsung. Dia tahu bahwa jika dia bisa langsung mengatasi malapetaka, manfaatnya akan lebih besar. Temperatur penuh akan memberinya kekuatan yang lebih kuat setelah menjadi dewa, dan bahkan kemungkinan lebih jauh di masa depan. Bab 305, Maaf, Guru. Guntur jatuh satu demi satu, dan Zhang Haoxuan terus-menerus ditebang di udara, terbang lagi dan lagi. Di belakangnya, cahaya dan bayangan singa merah yang berapi-api itu berangsur-angsur menjadi padat, dan berangsur-angsur berubah menjadi emas. Ini tidak diragukan lagi merupakan pertanda baik. Namun, konsumsi Zhang Haoxuan sendiri juga cukup besar. Sekarang dia mengerti mengapa Tang San ingin dia menyerap energi kehidupan 3 hari lagi, dan dia melakukan yang terbaik untuk menyerapnya. Pada saat ini, dalam proses melintasi malapetaka, membantunya pulih dari luka-lukanya, dan setelah marah, energi kehidupanlah yang melengkapi tubuhnya. Energi kehidupan murni yang dibawa oleh pohon emas memberinya kecepatan pemulihan yang begitu cepat. Namun, saat Guntur turun satu demi satu, energi kehidupan murni ini dengan cepat menurun. Ini membuat hati Zhang Haoxuan mulai merasa sedikit gugup. Dia juga yang pertama kali, dan dia tidak tahu berapa lama kesengsaraan Guntur ini akan berlangsung. Setidaknya dari situasi saat ini, langit masih suram, dan Thunder Tribulation tampaknya tidak menghilang. Boom! Guntur besar lainnya jatuh, dan Zhang Haoxuan langsung menghancurkannya. Enggan mengendalikan tubuh di atas laut. Perasaan kosong mulai berkembang di dalam tubuh. Apakah akumulasi masih belum cukup? Zhang Haoxuan mengerutkan kening. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa langit tampak sedikit lebih cerah, dan kesengsaraan Guntur cenderung melemah. Suara Tang San juga datang pada saat ini, Guru, lain kali Anda diretas, Anda bisa jatuh ke laut. Saya akan membantu Anda mengisi kembali vitalitas Anda. Zhang Haoxuan tidak bisa berbicara saat ini, tetapi mendengarkannya mengatakan ini, itu adalah masalah besar di hatinya. Benar saja, ketika Guntur berikutnya jatuh, itu jelas sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Dengan ledakan, Zhang Haoxuan jatuh dari langit dan jatuh langsung ke laut. Awan perampokan di langit juga sedikit menyebar. Zhang Haoxuan, yang jatuh ke laut, tiba-tiba menyebabkan sejumlah besar kabut naik karena suhunya yang tinggi. Namun, pada saat berikutnya dia merasa bahwa energi kehidupan yang sangat besar dari laut mengalir ke tubuhnya, dengan cepat mengisi kembali defisitnya. Meskipun ada rasa penolakan alami untuk elemen air, namun saat ini, aliran energi kehidupan masih memenuhi tubuhnya yang kosong dengan rasa nyaman. Yah, ini akan berhasil, kan? Zhang Haoxuan secara alami dalam suasana hati yang baik saat ini dan sangat lega. Namun, di saat berikutnya, tiba-tiba, hatinya menegang. Sebuah firasat tak menyenangkan tiba-tiba muncul di benaknya. Anda tahu, meskipun dia belum sepenuhnya menjadi dewa, dia dapat dianggap sebagai setengah dewa, kekuatan mentalnya telah menghasilkan beberapa karakteristik kesadaran dewa, dan firasatnya untuk krisis secara alami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Apakah ada yang salah? Pada saat ini, kabut naik di depannya, jadi dia tidak bisa melihat situasi di luar. Pada saat ini, Tang San tercengang. Ketika Zhang Haoxuan jatuh ke laut, dia secara alami mengilhami energi kehidupan di lautan untuk melengkapi guru. Tetapi pada saat dia menambahkan,
dia sepertinya merasakan keberadaannya, dan tanpa terlihat, sepertinya ada wasiat yang tersapu. Tang San menutup kesadaran ilahinya hampir seketika, membiarkan tubuhnya tenggelam ke kedalaman laut seperti jatuh bebas. Namun, di langit, Ji Yun yang akan bubar menjadi padat kembali, dan tampaknya menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Merasakan krisis, Zhang Haoxuan, yang bergegas keluar dari kabut, baru saja terbang keluar dari laut, apa yang dilihatnya adalah 3 guntur merah darah besar yang setebal tangki air datang mendekat. Kesengsaraan guntur sebelumnya semuanya satu demi satu. Tapi kali ini, itu menjadi perampokan guntur serial, dan itu masih versi yang kuat. Seseorang yang tenggelam ke kedalaman laut bergumam diam-diam di dalam hatinya, "Guru, aku minta maaf untukmu." Tang San sendiri memang baik, dia menggunakan energi kehidupan di lautan untuk mengisi kembali vitalitas Zhang Haoxuan dengan kesadaran ilahinya. Kekuatan pesawat sangat sensitif terhadap area ini, dan keberadaan bidatnya segera ditemukan. Meskipun Tang San menutup kesadaran ilahi untuk pertama kalinya, kekuatan dari pesawat langsung jatuh. Dihadapkan dengan 3 kesengsaraan guntur besar, Zhang Haoxuan hampir tenggelam ke laut tanpa ragu-ragu. Nyala api yang melonjak naik, mencoba menghentikan pendaratan 3 guntur. Cahaya putih memancar dari laut pada saat ini, menyinarinya, membuat 3 guntur dan kilat besar tampak dibelokkan, dan tidak jatuh langsung padanya. Namun demikian, Zhang Haoxuan langsung dibombardir ke dalam air oleh gelombang yang tersisa. Turun. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya menguap, dan guntur yang mengerikan membombardir laut hingga seluas ribuan meter persegi. Zhang Haoxuan hanya merasa bahwa otaknya kosong pada saat ini, dan semangat serta emosi seluruh orang tampaknya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pohon anggur diam-diam melilit pergelangan kakinya, dan pada saat guntur mungkin mengamuk dengan liar, itu menariknya secara horizontal ke laut. Kesengsaraan Zhang Haoxuan sebenarnya telah selesai, dan 3 guntur besar berikut tidak ditujukan padanya, tetapi pada bidat dalam induksi itu. Tapi bidat telah benar-benar menghilang di bawah bombardir guntur, dan Ji Yun di langit terus berlama-lama untuk sementara waktu sebelum diam-diam bubar. Mulut Tang San berkedut, menatap Zhang Haoxuan yang koma di depannya, dia juga terdiam beberapa saat. Ketika dia menggunakan indera ilahi untuk memobilisasi energi kehidupan di laut untuk membantu Zhang Haoxuan pulih, dia tidak bermaksud menguji pesawat, dan dia memobilisasi sangat sedikit indera ilahi. Tapi yang jelas, baginya, orang luar, pesawat itu memiliki gaya tolak yang lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ini hanya menunjukkan jejak kesadaran spiritual dan menjadi seperti ini, bagaimana jika ini untuk mengatasi sendiri malapetaka? Bukankah kekuatan seluruh pesawat ditujukan pada dirimu sendiri? Ini masalah besar. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, tingkat 9 berikutnya akan menjadi ajalnya. Yang paling penting adalah bahwa ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, itu akan menyerap vitalitas langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan basis kultivasi akan perlahan dan diam-diam meningkat. Kecuali dia menghapuskan dirinya sendiri, jika tidak, selalu ada satu hari untuk menghadapi malapetaka. Ini adalah hal yang paling merepotkan. Godaan ini membuat Tang San sepenuhnya memahami betapa kuatnya pesawat itu melawan bitahnya, tidak mungkin mengatasi malapetaka dalam keadaan seperti itu. Saya masih harus berpikir hati-hati tentang apa yang harus dilakukan. Namun, dengan pemahamannya yang pernah menjadi dewa tentang misteri alam semesta, Tang San agak bisa memahami mengapa penguasa pesawat bintang biru begitu menjijikkan. Alasan sendiri. Jangan katakan apakah penguasa pesawat ini naluriah atau memiliki kemampuan untuk berpikir. Sudut pandang paling sederhana adalah bahwa bintang biru itu sendiri memiliki sumber daya yang sangat melimpah dan besar, jika tidak mungkin melahirkan kaisar setan besar dan kaisar surgawi. Sebanding dengan keberadaan para dewa tingkat pertama, mengandalkan fakta bahwa sebuah planet dapat memiliki sumber daya yang begitu besar, setidaknya di antara planet yang pernah dilihat Tang San, itu tidak ada duanya. Setelah mencapai tingkat energi ini, arah pengembangan bintang biru di masa depan harus berkembang menuju tingkat para dewa. Dan ini juga alasan untuk menolak Tang San. Sebuah planet dengan sumber daya yang begitu melimpah terlalu mudah untuk didambakan oleh orang luar. Setelah dikendalikan oleh keberadaan yang kuat dari luar, kemudian, ketika kekuatan pesawat diserap, alam dewa yang dicapai bukanlah pesawat ini, tetapi gaun pengantin untuk orang lain. Sederhananya, bintang biru itu seperti sepotong besar lemak di alam semesta. Setelah ditemukan oleh pesawat yang kuat, terutama alam dewa,
saya khawatir itu akan memiliki ide untuk melahapnya. Ini juga merupakan alasan penting untuk penolakan orang luar. Tang San bahkan curiga bahwa alasan mengapa pesawat telah mengembangkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik top adalah untuk dapat melawan mereka ketika ada invasi dari luar. Bab 306, Cian Emas. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi dewa di pesawat ini, terutama untuk mengembalikan kultivasi tingkat Raja Dewa, Anda benar-benar perlu memikirkan cara berpikir, jalan yang dapat menciptakan peluang bagi diri Anda sendiri. Zhang Haoxuan secara alami baik-baik saja. Di bawah berkah mata rubah langit, dan bencananya sendiri telah selesai, penyelamatan tepat waktu Tang San dipengaruhi oleh 3 bencana guntur barusan, tapi dia sudah menjadi dewa. Seksnya yang mendalam adalah setara dengan ditempa oleh baptisan yang lebih dekat, meskipun dia terluka, itu juga diperkuat. Tetapi saat ini Tang San tidak berani menggunakan energi kehidupan di lautan untuk melengkapi dirinya, transfer kesadaran ilahinya terlalu berbahaya. Terutama karena Jie Yun baru saja mulai bubar, lebih baik berhati-hati. Oleh karena itu, dia hanya bisa menarik tubuh Zhang Haoxuan, dan tidak berani mengekspos laut, menariknya ke arah di mana dia berlayar cepat di bawah laut. Makhluk laut di laut menyaksikan dari kejauhan, dan tidak mendekat Tang San, yang telah mengurangi kesadarannya, masih memiliki aura yang akrab dan ramah di tubuhnya. Padahal, wilayah laut ini masih dekat dengan laut dangkal benua peri, dan tidak ada makhluk laut yang terlalu kuat. Berenang jauh lebih lambat daripada terbang, meskipun kecepatan gerakan Tang San di laut sudah cukup cepat, masih butuh waktu lama sebelum dia akhirnya menyeret Zhang Haoxuan ke pantai. Berbaring di pantai, mendengarkan suara ombak bergema di telinganya, Tang San juga lelah dan bahkan tidak ingin mengangkat jarinya. Bagaimanapun, dia masih hanya peringkat ke-8, bahkan jika dia memiliki sifat Xuan Tiangong yang makmur, dia masih akan lelah. Zhang Haoxuan masih koma, tetapi tubuhnya secara alami akan menghasilkan isapan, menyerap vitalitas langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Dia terlalu banyak makan dan membutuhkan cukup waktu untuk mengisinya kembali. Hal terbaik sekarang tentu saja kembali ke lembah emas untuk mengisi kembali. Hanya saja tubuh Tang San sudah lelah sekarang, jadi dia perlu istirahat dulu. Tetapi saat ini, hatinya sangat transparan. Dalam benaknya, Zhang Haoxuan mengingat seluruh proses menembus tingkat dewa. Dalam proses ini, tidak diragukan lagi berkat kekuatan pesawat yang mengujinya untuk menyeberangi malapetaka. Dalam persepsi Tang San, proses melintasi malapetaka ini sebenarnya jauh lebih sederhana daripada benua Douluo tempat dia dulu. Ketika dia menjadi dewa saat itu benar-benar mengalami kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak dijelaskan oleh bencana guntur. Pada akhirnya, butuh banyak kerja keras untuk akhirnya menjadi dewa dan menjadi bagian dari dewa. Tentu saja, ini juga terkait dengan kedudukannya yang tinggi. Dan pesawat ini untuk menjadi dewa, setidaknya untuk mencapai tingkat kultivasi ini, relatif paling mudah dalam kognisi Tang San. Ya, itu yang paling mudah. Artinya, di pesawat ini, tingkat keberhasilan melintasi kesengsaraan masih cukup tinggi saat berlatih ke puncak tingkat 9. Zhang Haoxuan masih manusia. Masih ada kesenjangan besar antara bakat fisik manusia dan monster, tetapi selama dia mengumpulkan cukup, dia masih bisa menyelesaikan bencana bahkan tanpa Tang San di sini hari ini, dengan tingkat keberhasilan di setidaknya persen. Lebih dari 80. Ini berarti bahwa penguasa pesawat ini mendukung makhluk-makhluk dari pesawatnya sendiri untuk melangkah lebih jauh. Untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak, seharusnya lebih dari itu. Yang lebih penting, seharusnya untuk evolusi pesawat. Jika pesawat ini benar-benar ingin dipromosikan ke tingkat dewa, yang terpenting adalah terobosan dalam sublimasi. Sederhananya, itu adalah kebutuhan untuk melahirkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Dewa. Sama seperti sebelum reinkarnasinya, Tang Xuanyu, cucu bibinya, melakukannya di Tianlongxing dan Tianmaxing. Dia menjadi Raja Dewa dan akhirnya menjadi Dewa Naga, memimpin planet yang kuat itu untuk menyelesaikan transformasinya. Dari tingkat energi murni, Denon dan Pegasus mungkin tidak sebagus bintang biru. Pada hari itu, baik bintang naga dan Pegasus dapat mencapai alam dewa. Di sini, kemungkinan bintang Falan menjadi alam dewa bahkan lebih besar. Dan begitu tercapai, itu tidak akan menjadi alam dewa biasa. Tapi mengapa itu tidak tercapai selama bertahun-tahun? Di mana alasannya? Tampaknya pesawat ini memiliki beberapa kekhawatiran tersembunyi. Jika tidak,
Dengan sumber daya yang begitu besar, tidak ada alasan untuk tidak menerobos. Semua jenis pikiran berlama-lama di benak Tang San, dia tahu bahwa dia harus mencari tahu semua ini sebelum dia bisa melewati malapetaka dan menjadi dewa. Penting baginya untuk menjadi dewa, tidak hanya untuk hidup yang lebih lama, tetapi juga untuk mendapatkan kembali kekuatan yang pernah dimilikinya. Hanya dengan cara ini dia bisa membawa istrinya kembali ke dunia sebelumnya dan bersatu kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Setelah beristirahat selama 2 jam, Tang San sepenuhnya memulihkan kekuatannya, dan setelah dia tidak bisa lagi merasakan tekanan dari pesawat, apakah dia muncul kembali dengan perubahan Jinpeng dan terbang kembali ke lembah emas bersama Zhang Haoxuan. Ketika Zhang Haoxuan terbangun dari tidur nyenyaknya, hal pertama yang dia rasakan adalah kehangatan dan vitalitas. Vitalitas yang kaya mengelilingi tubuhnya, memberinya perasaan hangat di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak membutuhkan banyak usaha, itu sangat nyaman. Aku dibacok sampai mati. Zhang Haoxuan bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung. Guru, Anda hidup dengan baik. Sebuah suara yang familiar datang. Zhang Haoxuan tenang, dan baru saat itulah dia melihat Tang San dan Wu Bingji di sampingnya. Dia berkedip, dan tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia sudah berganti pakaian bersih. Tang San seharusnya memakainya. Lebih penting lagi, dia tampak berbeda. Aku berhasil. Zhang Haoxuan menatap langsung ke arah Tang San. Tang San tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, wali kota akhirnya sadar, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia berhasil, ya, dia berhasil. Menembus tingkat dewa, dia segera bangkit, duduk bersila, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Lapisan halo emas pucat segera terpancar darinya, membuat kehangatan di sekitarnya menjadi lebih baik. Permukaan kulit Zhang Haoxuan juga menambahkan lapisan emas muda, dengan aura suci, membuat mata Wu Bingji panas tanpa sadar. Prestasi di alam dewa melambangkan kekuatan di pesawat ini, dan juga melambangkan umur panjang dan masa depan. Bahkan manusia menjadi dewa, setelah memasuki level ini, selama mereka bersedia untuk melekat pada beberapa ras yang kuat, mereka sangat disambut. Untuk setiap ras monster atau ras roh, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa juga sangat dibutuhkan. Ini adalah dasar dari sebuah ras. Zhang Haoxuan telah mencapai tingkat dewa, yang cukup menarik bagi mereka. Terutama Wu Bingji, yang basis kultivasinya sudah di tingkat ke-8, dia semakin dekat ke tingkat dewa. Jika wali kota bisa sukses, dia juga harus bisa. Di belakang Zhang Haoxuan, cahaya dan bayangan keemasan berangsur-angsur mengembun, berubah menjadi singa yang penuh dengan api emas cemerlang, yang tampak seperti singa emas. Tapi yang berbeda dari pudel emas saingan Tang San adalah berwarna merah dalam nyala api emasnya. Oleh karena itu, apa yang dibakar Zhang Haoxuan bukanlah api suci emas dari klan singa emas. Tapi api jenis lain, tetapi juga memiliki karakteristik emas tertentu. Ciri khas dari Golden Sacred Flame adalah dapat menelan kekuatan musuh dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri untuk menyerang. Api merah keemasan di tubuh Zhang Haoxuan benar-benar sangat menyengat. Itu adalah semacam nyala api yang bahkan kekuatan mentalnya tampaknya mampu membakar. Setelah memasuki tingkat dewa, dia tidak diragukan lagi membuat lompatan kualitatif. Sudah memasuki ambang garis keturunan tingkat kedua. Masih ada celah dibandingkan dengan garis keturunan klan singa emas murni. Tapi itu pasti lebih kuat dari klan singa lainnya setelah memasuki level dewa. Ini memiliki hubungan langsung dengan akumulasi Zhang Haoxuan, ditambah dengan bencana guntur yang kuat yang seharusnya tidak dia alami. Wali kota, ini adalah pencapaian tingkat dewa. Ini benar-benar menakjubkan. Setiap kali saya bisa mencapai tingkat dewa, itu akan keren. Dubai memandang Zhang Haoxuan dengan iri, dan berkata pada dirinya sendiri. Kampung halaman itu melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah ada pengetahuan diri? Di sini, bahkan jika aku menjadi dewa, kamu tidak bisa. Bab 307, masuk kembali ke Kolosseum. Membaca putih adalah sanggahan langka kali ini, dia menghela nafas, dan berkata, ya. Tentu saja dia tahu urusannya sendiri. Dia memiliki bakat terkuat, efek mata rubah langit tidak diragukan lagi yang paling top-notch darah yang kuat. Tetapi juga karena ini, dia sendiri bukan monster, konsentrasi garis keturunannya sangat terbatas, dan ini adalah yang paling sulit untuk ditembus oleh transformasi Tianhu. Belum lagi tingkat dewa, apakah dia bisa menembus ke tingkat ke-7 adalah hal yang sangat sulit baginya sekarang. Ambil perlahan, selangkah demi selangkah,
dan kamu tidak bisa terlalu terburu-buru. Tang San menepuk bahu Deng Bai dan menghiburnya. Ya, senang rasanya berkultivasi di sini. Dipelihara oleh energi kehidupan yang begitu kuat, saya merasa darah saya sedikit siap untuk bergerak. Baca Bai mengangguk ke Tang San. Bukan hanya dia, tetapi Wu Bingji, kampung halaman, dan Cheng Zicheng merasa cukup baik dalam berkultivasi di sini setelah mereka datang ke Lembah Emas. Vitalitas yang kaya memiliki efek kehamilan yang sangat baik pada kekuatan garis keturunan mereka. Mereka juga mengerti bahwa alasan mengapa Zhang Haoxuan mampu menembus tingkat dewa mungkin tidak dapat dipisahkan dari energi kehidupan di sini. Formasi berkelanjutan Tang San terus-menerus menyerap roh langit dan bumi di pegunungan Keri untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan bagian paling kuat dari formasi ini adalah bahwa pohon emas sebagai pusat formasi menerima kelembaban terbesar, dan setelah dilembabkan, pohon emas menjadi itu akan terus tumbuh sebagai jantung dari formasi. Itu akan memberi makan kembali seluruh formasi terus-menerus selama proses pertumbuhan, sehingga formasi terus-menerus dapat menyerap aura langit dan bumi lebih jauh, sehingga membentuk lingkaran yang bajik. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan pohon emas sebenarnya meningkat setiap saat. Asalkan diberi waktu yang cukup, tidak sulit untuk tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Dan energi kehidupan yang diberikannya memiliki manfaat besar bagi setiap tubuh yang hidup. Tang San berkata, sebelum kita menyelesaikan 10 pertempuran tim, semua orang akan berlatih di sini terlebih dahulu. Membaca Broter Bai, tujuan Anda adalah untuk menerobos ke tingkat 6 dalam proses ini. Broter Hometown ingin menerobos ke tingkat 7. Yah, biarkan aku pergi. Kampung halamanku mengepalkan tinjunya dengan percaya diri di matanya. Dia sudah mencapai puncak urutan ke-6, dan alasan mengapa sulit untuk ditembus adalah sama dengan masalah membaca putih, yang merupakan masalah kekuatan garis keturunan. Dan di sini, dipupuk oleh energi kehidupan, dia sudah merasa bahwa dia akan menyentuh ambang itu. Peringkat ke-7 juga sulit baginya untuk ditembus, tetapi begitu dia menerobos, itu juga akan menjadi lompatan kualitatif untuk kekuatannya. Kontrol waktu akan sangat ditingkatkan. Meditasi Zhang Haoxuan berlangsung selama 2 hari penuh, dan dia perlu lebih menstabilkan wilayahnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan jika vitalitas pohon emas dipelihara, luka yang dia potong selama masa kesusahan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Dan Tang San telah menyelesaikan terobosan tingkat 8, dan rekan-rekannya telah menyelesaikan istirahat mereka. Mereka secara alami ingin terus kembali ke Kolosseum untuk melanjutkan pertempuran mereka. Masih ada 7 pertarungan tim sebelum mereka menjadi bangsawan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setelah pertempuran terakhir, sebagai tim yang memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, tim Headshot Strike mereka sudah memiliki reputasi. Selain kekuatan itu sendiri, identitas manusia juga menjadi alasan penting untuk ketenaran. Meskipun kota Keri didominasi oleh monster, ras bawahan utama adalah manusia. Saya mendengar bahwa ada manusia yang dapat memenangkan 3 kemenangan dalam pertempuran tim, yang juga sangat merangsang bagi pengguna manusia. Mereka hampir buta total, dan langsung menjadi penggemar tim Headshot Strike. Sedemikian rupa sehingga Kolosseum menerima sejumlah besar aplikasi untuk melihat janji setiap hari. Reservasi adalah untuk pertandingan tim Shrek. Meskipun pengikut manusia tidak bisa lebih kaya dari klan monster, itu bukan tanpa adanya status yang lebih tinggi di antara pengikut manusia. Terutama di antara beberapa monster yang relatif pemarah, kecerdasan manusia masih dapat digunakan kembali. Dibandingkan dengan klan monster, pengikut manusia sangat tertekan dalam hidup mereka. Kebanyakan manusia terus-menerus tertekan, dan mereka sebenarnya perlu lebih banyak mengekspresikan emosi mereka. Namun, di dunia klan monster ini, apa yang bisa diungkapkan untuk mereka? Jika seseorang tidak baik, adalah mungkin untuk menghadapi hidup dan mati, dan hidup dengan hati-hati setiap hari. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa ada tim manusia yang mampu mengalahkan monster di Kolosseum, dan mereka membantai mereka dengan megah. Masih headshot setiap waktu, untuk pengikut manusia, itu benar-benar terlalu menarik dan terlalu berdarah. Ini secara terang-terangan membunuh monster yang menganiaya mereka. Ini pasti hal yang keren. Oleh karena itu, bahkan jika harga tiketnya tinggi, mereka masih sangat bersedia untuk pergi ke Kolosseum untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana rekan senegaranya mengalahkan klan monster yang kuat, yang membawa kegembiraan dan kerinduan yang sangat kuat bagi mereka. Kerinduan manusia untuk menjadi lebih unggul dari monster. Ini, bahkan Tang San tidak pernah mengharapkannya sebelumnya. Karena itu,
Ketika tim Shrek datang ke Kolosseum lagi, itu langsung diterima. Masih kera iblis yang haus darah, tetapi sikapnya telah banyak berubah. Selamat datang kembali. Apakah Anda siap menerima tantangan berikutnya? Kali ini, ia menggunakan tantangan, bukan beberapa kali sebelumnya, terlihat seperti orang mati. Kapan bisa diatur? Tanya Wu Bingji. Kera haus darah segera berkata, itu dapat segera diatur. Jika yang tercepat, Anda dapat memiliki putaran keempat kompetisi malam ini. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa pemesanan tiket untuk permainan Anda sangat panas. Apalagi ada banyak anggota keluargamu. Manusia juga ingin menonton pertandinganmu. Sepertinya mereka akan menyemangatimu. Mendengar apa yang dia katakan, Wu Bingji tercengang terlebih dahulu, lalu berbalik untuk melihat Tang San dan teman-temannya. Pada saat ini, tidak peduli itu dia atau mata orang lain, ada panas yang menyengat. Kera iblis yang haus darah menyaksikan dengan dingin, secara alami melihat perubahan emosi mereka. Ini juga tujuan dari apa yang dia katakan barusan, yaitu untuk merangsang tim ini untuk berpartisipasi dalam lebih banyak game. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak penting bagi Kolosseum, yang penting bagaimana meraih keuntungannya. Pertandingan panas, pertandingan topikal, dan lebih banyak pasar dapat dibuka. Misalnya, hal di atas telah disetujui, dan permainan berikutnya dimulai, perlu untuk membuka permainan yang dapat dimenangkan oleh manusia atau monster. Antagonisme rasial semacam ini adalah antusiasme yang paling merangsang, tetapi manusia tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu sebelumnya. Meskipun pengikut manusia itu miskin, mereka tidak tahan dengan jumlah yang besar. Dan klan monster sama sekali tidak mungkin untuk bertaruh pada aspek manusia dalam handicap semacam ini. Secara relatif, kemungkinannya pasti lebih tinggi untuk manusia. Oleh karena itu, selama tim Shrek terus menang, Kolosseum akan dapat menghasilkan banyak uang. Dan jika mereka kalah, tidak ada kerugian bagi Kolosseum, bagaimanapun juga, mereka hanya menggambar dicacat. Semakin banyak orang bertaruh, semakin banyak yang mereka hasilkan. Kalau begitu tolong bantu kami mengaturnya. Kami masih bisa tinggal di sini sebelum pertandingan, kan? Tanya Wu Bingji. Ia tidak mau mengeluarkan uang lagi untuk menginap di hotel, meski sekarang mereka sudah cukup kaya. Tentu, setelah mengatur tempat untuk tim Shrek, iblis haus darah segera pergi untuk mengatur permainan. Namun, waktu pertandingan terakhir bukanlah malam itu, melainkan malam keesokan harinya. Alasan yang diberikan oleh kera haus darah adalah bahwa Kolosseum membutuhkan waktu untuk mengatur. Apa yang tidak diketahui oleh tim Shrek yang tinggal di Kolosseum adalah bahwa berita bahwa mereka akan memainkan permainan lagi segera menyebar ke seluruh kota Keri. Dan berita ini juga menggetarkan para pengikut manusia di kota Keri. Bab 308, semua akan datang bersamaan, Fajar Umat Manusia. Handicap Kolosseum dibuka, dan selain jadwal, handicap menang kalah sengaja dibuka. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah permainan antara manusia dan monster. Sebagian besar pengikut manusia tidak mampu membeli tiket untuk memasuki permainan untuk menonton pertandingan, tetapi dimungkinkan untuk bertaruh pada mereka. Bahkan jika itu hanya bertaruh pada koin iblis atau koin iblis, ketika jumlah orang bersembunyi, itu masih cukup banyak. Gara-gara permainan ini, Keri City langsung memasang taruhan besar-besaran yang sudah lama tidak muncul. Sejumlah besar pengikut manusia datang ke titik taruhan Kolosseum dan menginvestasikan uang mereka di tim Shrek. Kolosseum bahkan mempublikasikan 3 pertempuran sebelumnya dari tim Shrek. Bahkan ada yang sengaja meremehkan cita rasa pertarungan tim klan monster. Ini secara alami akan membuat tim manusia lebih bersemangat, dan membuat monster yang sangat peduli dengan binatang buas sangat tidak puas. Jumlah taruhan juga meningkat. Tang San dan 5 orang telah beristirahat di kamar, mengatur taktik dan menyesuaikan status mereka. Pagi-pagi keesokan harinya, mereka melihat kera iblis yang haus darah lagi. Kera haus darah mengatakan kepada mereka bahwa karena sensasi yang mereka timbulkan, dari awal permainan ini, selain bonus kemenangan, selama mereka dapat mengalahkan lawan mereka, mereka juga dapat dibagi menjadi persentase tertentu dari jumlah total taruhan, uang. Ini adalah undian. Di game keempat, penggaruk mereka adalah 1/1000, dan untuk setiap kemenangan beruntun lagi, penggaruk akan menjadi 0,5% lebih banyak. Ini adalah hadiah untuk pemenang. Secara umum, hanya setelah 6 kemenangan berturut-turut dalam keadaan normal. Tetapi karena kekhasan mereka, yang satu ini dimulai. Lagi pula,
Jika manusia dapat memenangkan 10 kemenangan berturut-turut dan memperoleh kualifikasi bangsawan, ini akan terlalu menarik bagi semua pengikut manusia. Jangan remehkan hanya 1/1000, karena jumlah total taruhannya besar, ini juga angka yang cukup besar, dan 1/1000 ini juga termasuk box office split. Tentu saja, yang paling menguntungkan adalah Colosseum, karena untuk semua taruhan, mereka harus menarik 10% dari pemenang sebagai biaya penanganan. Wu Bingji tidak tahu banyak tentang jumlah undian, karena mereka tidak tahu skala taruhan. Tapi Tang San samar-samar menebak bahwa ini kemungkinan akan menjadi sebagian besar pendapatan mereka. Tentu saja, premisnya adalah untuk memenangkan permainan. Jika Anda kalah, Anda mati, jadi tentu saja Anda tidak perlu menyebutkan apapun. Dia juga mengerti bahwa mungkin tidak mudah untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Saat malam tiba, malam ini, bukan hanya lampu di Kolosseum. Di luar Kolosseum, ada juga lautan manusia. Guan Longjiang berdiri jauh di atap rumah yang lebih tinggi. Dari posisinya, dia bisa melihat situasi umum Kolosseum ke arahnya. Ketika dia melihat sejumlah besar pengikut manusia, terutama banyak pengikut manusia dengan tambalan di pakaian mereka tetapi masih berbondong-bondong ke Kolosseum, matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lembab. Apa yang paling dibutuhkan manusia? Yang paling dibutuhkan adalah harapan, ya, itu harapan. Untuk hidup di dunia monster dan roh, bagi manusia, ini adalah kegelapan tanpa hari dan malam musim dingin yang abadi. Jika manusia hanyalah makhluk cerdas tingkat rendah, mereka mungkin belum merasa begitu jelas. Tetapi karena manusia memiliki gen yang cerdas dan kebijaksanaan yang dapat dikembangkan, mereka berharap untuk melihat cahaya lebih banyak lagi. Keselamatan ditetapkan karena alasan ini. Namun, musuh yang harus mereka hadapi terlalu kuat. Manusia yang tertindas oleh kekuatan monster dan roh yang kuat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernafas. Hanya sebagai pengikut atau bahkan mengandalkan warisan darah dari klan monster untuk memiliki beberapa kekuatan. Di dunia ini, terlalu sulit bagi manusia untuk hidup. Jangan melihat status pengikut manusia ini lebih tinggi dari budak. Namun nyatanya, setiap fasal manusia sebenarnya membawa rasa malu. Tanpa ibu yang disiksa oleh monster, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup. Sebagian besar ibu mereka akan dibunuh. Permusuhan membunuh ibu dan pengikut manusia tidak pernah benar-benar dapat dikaitkan dengan monster dan roh. Tentu saja, untuk dua ras kuat ini, mereka juga tidak membutuhkan pengembalian manusia sama sekali. Di mata mereka, manusia hanyalah semut. Dan sekarang, dalam kegelapan dan dinginnya hari tanpa langit ini, sebuah tim manusia bernama Shrek benar-benar membawa sekelompok api. Pada saat ini, bukankah postur bahwa satu percikan api dapat menyalakan api padang rumput? Jalan-jalan di sekitar Kolosseum penuh dengan manusia, kecuali lorong-lorong yang dibersihkan oleh para penjaga, manusia dapat terlihat di mana-mana. Mereka bergumam, dan beberapa berdoa. Berdoalah untuk tim yang menjadi milik mereka. Darah terhubung, sehingga mereka tidak memiliki keraguan lain, dan mereka semua berdiri di sisi Shrek. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin kehilangan tabungannya, dia masih memilih untuk bertaruh pada dukungan. Para pengikut manusia tidak bertaruh pada jadwal, mereka semua bertaruh pada permainan menang kalah. Meskipun mereka sangat miskin, tetapi pada saat ini, mereka bersatu. Ini manusia. Pada saat ini, umat manusia telah menunjukkan kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guan Longjiang perlahan berjongkok di atap, air mata di matanya akan meluap kapan saja, pemandangan seperti itu, pemandangan seperti itu. Sebelumnya tidak pernah. Ini adalah situasi yang tampaknya tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Pikiran yang bersatu, inilah harapan sejati umat manusia. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal yang sangat dia lawan akhirnya akan berkembang menjadi seperti ini. Tapi dia juga sangat merasakan nyala api yang tersembunyi di dalam hati manusia, nyala api perlawanan terhadap penindasan. Meskipun manusia saat ini jauh dari mampu bersaing dengan monster dan roh. Tapi setidaknya, jauh di lubuk hati manusia tidak sepenuhnya menyerah. Jika ada kesempatan, dan ada kesempatan nyata untuk ditempatkan di depan mereka, maka umat manusia dapat bersatu dan bersatu dalam satu pikiran. Mengambil napas dalam-dalam, ekspresi wajah Guan Longjiang berangsur-angsur rileks. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, ayo, anak-anak kecil. Mungkin Anda benar-benar akan mulai melakukan keajaiban. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, kohesi ini, fajar harapan bersinar.
Pertandingan akan segera dimulai, dan Tang San dan yang lainnya sekali lagi dibawa ke zona tunggu. Kera iblis yang haus darah itu secara mengejutkan tidak langsung pergi kali ini, tetapi menatap mereka dengan mata yang aneh. Apakah ada yang lain? Wu Bingji bertanya. Kera yang haus darah itu tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, tapi kurasa lebih baik memberitahumu sesuatu. Sekarang di luar Kolosseum, ada ribuan pengikut manusia berkumpul. Seharusnya berdoa untuk kemenanganmu. Sebagian besar dari mereka juga berpartisipasi dalam taruhan pada set pemenang permainan ini, dan mereka semua bertaruh pada Anda. Anda tidak tahu bahwa Anda memiliki sesuatu di hati pengikut manusia di kota. Status yang sangat tinggi. Mereka sepertinya melihat harapan di dalam dirimu. Setelah mendengarkan kata-katanya, 5 anggota tim Shrek tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mata Tang San berubah dalam sekejap, secerdas dia, dan hampir seketika memikirkan poin kuncinya. Dan di dalam hatinya juga timbul kegerahan yang tak terlukiskan. Sumber kegerahan ini adalah manusia tidak mati rasa. Untuk sebuah balapan, hal yang mengerikan bukanlah perbudakan, tetapi mati rasa. Kelompok etnis yang tidak sensitif tidak memiliki kesempatan. Dan apa yang dibuktikan oleh pertemuan ini? Itu membuktikan bahwa ada api di hati mereka yang bisa menyala kapan saja. Ada begitu banyak manusia di seluruh benua peri. Basis manusia yang begitu besar, benar-benar bersatu, juga merupakan kekuatan besar. Tang San tidak menunjukkan apapun di permukaan, tetapi dia mengerti bahwa pertempuran berikutnya dari tim Shrek bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di kota Keri untuk benar-benar melihat cahaya. Dari Fajar Umat Manusia, Bab 309, Iblis Bumi Banteng dan Iblis Bangau Bermahkota Merah. Setan haus darah berkata sambil tersenyum, jadi, lebih baik kamu menang, jika tidak, akan ada banyak manusia yang kecewa. Waktunya hampir habis, ayo pergi. Sebagai klan monster, mereka tidak menyadari seberapa besar dampak insiden ini terhadap manusia. Bagaimanapun, klan monster selalu menyendiri, dan mereka tidak akan pernah berpikir bahwa manusia yang lemah akan memiliki hati yang menentang. Mata Wu Bingji dingin dan bertekad, dan 4 orang yang mengikutinya memiliki perubahan berbeda di hati mereka. Namun hal yang sama membara, yaitu, misi. Gerbang besar di depannya perlahan terbuka, dan suara gunung bersiul dan tsunami terdengar. Dan kali ini, ketika Tang San dan yang lainnya melihat cahaya di luar, mereka juga melihat bahwa gerbang Kolosseum di seberang mereka juga terbuka pada saat yang sama. Ya, kali ini bukan karena mereka bermain lebih awal, tetapi mereka bermain di waktu yang sama dengan lawan mereka. Ini juga berarti bahwa Kolosseum mengakui kekuatan mereka. Ayo! Wu Bingji mengepalkan tinjunya dan melambai dengan penuh semangat. Ayo, semua orang berteriak bersama, dan kemudian berjalan keluar dengan kepala tegak. Sorak-sorai, kegelisahan, kemarahan, auman, satu demi satu di tribun. Sebagian besar penonton di tribun masih monster. Namun, di sudut yang tidak mencolok, sekelompok hampir 100 manusia dengan pakaian yang relatif lebih cerah masih ditangkap oleh Tang San. Mereka juga meneriakkan sesuatu, tetapi suara mereka benar-benar tenggelam oleh suara klan monster. Dengan murid sihir ungu, Tang San samar-samar bisa mengenali bentuk mulut mereka, dan yang mereka teriakkan adalah, ayo Shrek. Manusia, ayolah. Mengambil napas dalam-dalam, rasa sakit yang lama hilang berdesir di ujung hidungnya. Tang San diam-diam berkata dalam hatinya, manusia, ayolah. Pada saat ini, lawan mereka juga telah memasuki lapangan. Berbeda dengan ras yang sama pada pertarungan sebelumnya, kali ini lawan mereka, kelima lawan tersebut, tidak lagi merupakan kombinasi dari ras yang sama. Berjalan di garis depan adalah 2 pria kekar dengan tinggi 3 meter, bahu yang luar biasa lebar, dan sepasang tanduk hitam kokoh di kepala mereka. Kulit mereka gelap dan kasar, dan otot-otot mereka sama menakutkannya dengan baja. Mereka semua memakai helm logam di kepala mereka. Mereka telanjang, masing-masing memegang pasak kayu di masing-masing tangan, tetapi di atasnya tampaknya ada senjata yang diukir dengan tanda merah darah. Ini adalah, Tang San berpikir sejenak sebelum membedakan ras lawan, garis keturunan iblis banteng, dan senjata di tangan mereka dinamai tiang totem. Ini adalah senjata ampuh yang telah diberkati setelah bertahun-tahun pengorbanan oleh suku. Dilihat dari bentuk tubuh dan kemampuan menggunakan tiang totem, 2 monster banteng ini patut menjadi andalan barisan monster banteng-banteng bumi.
Sapi Iblis Bumi dikenal sebagai salah satu dari 8 petarung terkuat di Kekaisaran Tianyu. 8 dari petarung terkuat, 7 lainnya adalah petarung yang kuat. Bull Demon bukanlah klan yang kuat, hanya Earth Demon Bull yang berbeda. Mereka memiliki kekuatan, keuletan, pertahanan super klan banteng, kekuatan bertarung yang tidak takut mati, dan tiang totem yang mewakili kekuatan tempur puncak iblis banteng di tangan mereka. Garis iblis banteng tidak memiliki garis keturunan emas, dan penguasa iblis banteng adalah persembahan kurban totem. Banteng setan bumi hanya mematuhi perintah pengorbanan totem. Dengan tiang totem, keberadaan mereka sangat menakutkan di medan perang. Sebagai salah satu dari 8 pejuang terkuat dari Kekaisaran Tianyu, mereka pasti layak untuk hidup. Sapi setan bumi di atas peringkat ke-7 memenuhi syarat untuk diberikan tiang totem, dan kekuatan 2 sapi setan bumi di depan mereka harus berada di sekitar peringkat ke-8. Mata mereka dingin dan napas mereka dalam. Tiang totem di tangannya mengeluarkan napas berdarah, dan itu juga tampaknya mengandung kekuatan misterius. Di antara monster banteng, justru karena keberadaan banteng ajaib bumi, mereka dapat memperoleh pijakan di Kekaisaran Tianyu dan tidak menjadi ras bawahan seperti monster babi. 50.000 pejuang banteng iblis bumi adalah kepercayaan sejati dari klan iblis banteng. Itulah kekuatan untuk berani menghadapi klan yang kuat. Di belakang 2 prajurit Earth Demon Bull, berjalan di tengah adalah seorang pria tinggi dan ramping, terlihat sangat mirip dengan manusia, dengan pakaian putih yang menggambarkan sosok seperti manusia. Ada seikat rambut merah di tengah rambut putih. Matanya panjang dan sempit, dan cahaya dingin di mata berkedip-kedip, menjulang. Memegang pedang panjang di tangannya. Pedang panjang Senhan, pada pandangan pertama, bukanlah senjata biasa, tetapi keberadaan yang kuat yang diberkahi dengan lingkaran sihir. Ini adalah setan bangau mahkota merah, satu jenis sangat mulia, dan puncak ras bahkan memiliki keberadaan kaisar iblis besar. Dan setan bangau mahkota merah di depannya pasti memiliki basis kultivasi tingkat ke-9. Setan bangau mahkota merah memiliki kecerdasan dan bakat tinggi untuk menggunakan senjata, terutama pedang. Kaisar iblis besar dari garis iblis bangau mahkota merah juga disebut kaisar iblis bijak pedang. Meskipun jumlah Vena ini kecil, hampir semuanya kuat. Hanya dengan melihat ketiganya, Anda dapat membayangkan bahwa Tang San dan lawan mereka hari ini pasti telah dipilih dengan cermat. Di belakang setan bangau mahkota merah, ada 2 lagi dari klan yang sama, yaitu 2 klan rubah. Itu hanya sesuatu yang belum pernah dilihat Tang San sebelumnya. Seorang pria dan wanita, rambut panjang di kepala mereka dan ekor di belakang mereka semuanya berwarna abu-abu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ujung rambut putih abu-abu itu anehnya berwarna biru tua. Ini, rubah biru, sangat pandai dalam kekuatan mental, pandai dalam berbagai kemampuan tambahan, rubah biru. Tatapan Tang San menyapu 5 lawan, pertempuran ini tidak mudah untuk dilawan. Hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah iblis bangau mahkota merah itu, eksistensi tingkat 9 dengan garis keturunan tingkat semu. Itu juga peringkat ke-9, level garis keturunannya berbeda, dan kesenjangan kekuatannya juga besar. Alasan mengapa iblis bangau mahkota merah dikatakan sebagai garis keturunan kuasi tingkat pertama daripada tingkat pertama adalah karena kekuatan kaisar iblis bijak pedang berperingkat rendah di antara kaisar iblis, dan menjadi seorang kaisar tidak hanya mengandalkan kekuatan garis keturunan. Mengapa ada sejumlah kecil pelamar untuk pertempuran tim di Kolosseum selain akhir yang hampir fana dari yang kalah, yang lebih penting adalah mereka yang berani mendaftar benar-benar kuat. Tanpa kekuatan top yang nyata, siapa yang akan mempertaruhkan nyawanya? Tidak hanya itu, tetapi juga hampir semua orang yang putus asa, yang menginginkan uang tetapi bukan nyawa, akan datang untuk bertarung dalam pertarungan tim. Meskipun kombinasi tim lawan tidak sempurna, itu jelas cukup kuat. Setan bangau mahkota merah harus menjadi titik terkuat. Banteng setan bumi memegang tiang totem untuk menyerang dan bertahan bersama, yang sangat kuat. Kemampuan dukungan kedua rubah biru itu tentu tidak rendah, dan jika digabungkan, seluruh tim pasti akan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Tang San berbisik, "Kakak, beri aku setan bangau mahkota merah. Serahkan sisanya padamu." Wu Bingji menoleh untuk menatapnya, haruskah kita tetap menjadi badai salju? Tentu saja, dia juga melihat kekuatan lawannya. Tang San diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata, tiang totem banteng setan bumi harus memiliki kemampuan untuk menghilangkan. Badai salju mungkin tidak dapat memiliki pengaruh yang cukup pada mereka.
Belum lagi pihak lain memiliki bantuan. Anda menggunakan es untuk menargetkan sapi iblis bumi. Pihak lain tahu bahwa kita memiliki disteleportasi, dan tidak boleh berani meninggalkan dua iblis rubah biru dengan mudah. Serangan utama seharusnya adalah iblis bangau mahkota merah. Saya blokir iblis bangau bermahkota merah. Kamu akan menyerang dari jarak jauh. Keempat lawannya bukan apa-apa. Saudara senior kampung halaman dan kakak senior oranye, cobalah untuk mengganggu kemampuan dukungan rubah biru. Dimengerti, kampung halaman dan Cheng Zicheng mengangguk sebagai jawaban. Pengaturan taktis tidak berlangsung terlalu lama, dan pada saat ini tuan rumah di tribun telah mengeluarkan suara bernada tinggi yang biasa. Pertempuran hari ini pasti akan menarik. Apakah Shrek dapat melanjutkan perjalanan headshot mereka atau apakah tim pedang iblis terus bergerak maju? Mari kita tunggu dan lihat, jadwal telah dibuka, dan semua orang dapat memasang taruhan. Permainan, segera mulai. Kali ini waktu tunggu lebih lama dari yang diharapkan. Ini memungkinkan tim lawan dari kedua tim untuk saling memandang. Mata setan bangau mahkota merah selalu tertuju pada Wu Bingji. Jelas, dalam informasi yang mereka terima, Wu Bingji harus menjadi inti dari tim, dengan basis budidaya tier 8, sebelum berturut-turut membunuh lawan tier 9, teknik jarum esnya yang luar biasa telah meninggalkan kesan mendalam di Kolosseum. Headshot tim Shrek hampir datang darinya. Bab 310, Penggabungan. Berjuang, ayo mulai. Akhirnya, dengan teriakan tuan rumah, pertarungan tim keempat Shrek secara resmi dimulai. Aura dari kedua belah pihak naik hampir seketika, dan dua sapi setan bumi bergegas ke depan, memegang totem pole di tangan mereka tinggi-tinggi, dan pada saat yang sama, mereka meluncurkan serangan ke arah tim Shrek. Dua iblis rubah biru yang bertugas membantu mengikuti dari belakang, mengayunkan ekor mereka dengan ringan dan bergerak maju dengan cepat. Apa yang bisa Anda lihat adalah bahwa di mata mereka, cahaya biru berkedip, jelas sudah memobilisasi bakat darah mereka. Setan bangau bermahkota merah tetap tidak bergerak. Di belakangnya, sepasang sayap putih tiba-tiba terbuka. Ya, setan bangau bermahkota merah bisa terbang. Cahaya pedang panjang yang tidak mencolok di tangannya menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi hitam pekat. Dia menatap Wu Bingji dengan dingin, dan segera membuat Wu Bingji merasa seperti duri di punggungnya. Di sisi tim Shrek, Cheng Zicheng merentangkan sayapnya untuk pertama kalinya dan bergegas ke udara. Yang lain melepaskan Dewa Iblis garis keturunan mereka sendiri. Ketika Wu Bingji mengangkat tangannya, dua jarum es masing-masing terbang menuju dua sapi setan bumi. Sapi setan bumi tidak berani mengabaikan, dan dalam proses meneruskan, tiang totem di tangannya menabrak langsung ke tanah. Dengan dua raungan, rune di tiang totem meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang kejut menutupi area yang luas di depan. Dua jarum es tiba-tiba meledak, dan ujung depan terlontar dua kali, hampir seketika mengebor gelombang kejut. Tetapi pada saat ini, tiang totem tiba-tiba memperbesar dan memblokir jarum es. Elemen es tampaknya kehilangan kecemerlangannya pada saat ini, dan kedua jarum es menghilang di detik berikutnya setelah akselerasi kedua. Seperti yang diharapkan Tang San, kedua tiang totem ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghilangkan. Pengusiran semacam ini tidak hanya menghilangkan elemen, tetapi menghilangkan berbagai efek negatif dan juga menghilangkan serangan energi. Memang tidak selengkap elemen yang terkelupas, tetapi cukup luar biasa untuk memblokir secara instan dalam jarak tertentu. Pada saat ini, dua sinar cahaya telah menyala dari tangan iblis rubah biru di belakang dua sapi iblis bumi, dan dua sinar biru jatuh ke sapi iblis bumi pada saat yang sama. Tiba-tiba, tubuh banteng setan bumi membengkak, dengan raungan rendah di mulutnya, dan matanya berubah merah darah dalam sekejap. Haus darah. Sapi setan bumi awalnya memiliki tubuh yang tingginya lebih dari 3 meter dan langsung membengkak hingga lebih dari 4 meter. Tiang totem di tangannya terangkat tinggi, dan jatuh kedua, gelombang kejut yang kuat meletus lagi. Disertai dengan suara yang memekakkan telinga, mengaum, gelombang kejut itu seperti gunung yang luar biasa. Datang dari tim Shrek. Pada saat ini, halo muncul di kaki tim Shrek. Detik berikutnya, mereka telah berteleportasi dari udara tipis dan menghilang di tempat, membiarkan gelombang kejut lewat. Hampir pada saat kemunculan berikutnya, Wu Bingji telah menembakkan dua jarum es di tangannya lagi, dan terbang langsung ke dua monster rubah biru. Tetapi pada saat ini, sesosok menukik hampir seketika, dan cahaya pedang yang tajam meledak, berubah menjadi sedikit bintang dingin dan bergegas langsung ke duri Wu Bingji. Sebelum pedang itu tiba,
Wu Bingji merasa seperti ditusuk, dan rambutnya langsung bergetar. Waktu stagnan, sosok yang melompat berhenti di udara sejenak, dan pada saat ini, sesosok berdiri diam di depan Wu Bingji. Itu adalah Tang San. Tang San tidak tahu kapan dia telah menambahkan palu perang, palu pemecah langit. Memutar tubuhnya, dia menghancurkannya dengan palu, dan langsung menuju lawan untuk menghancurkannya. Dengan ding yang renyah, tubuh Tang San bergetar tajam, dan teknik palu jubah yang kacau tidak dapat terhubung, tetapi sosok yang jatuh juga terbang terbalik, tubuhnya berputar di udara, sayap belakangnya terbuka dan stabil. Bentuk hidup. Pada saat ini, dua jarum es telah menembak ke arah iblis rubah biru, tetapi pemandangan aneh muncul pada saat ini. Siluet dua iblis rubah biru tiba-tiba menjadi ilusi, melompat ke depan, dan langsung bergabung menjadi dua banteng setan bumi, menyebabkan dua lampu dan bayangan biru menyala di atas kepala mereka. Tiang totem mengguncang tanah, dan segera, di bawah ledakan kekuatan, jarum es hancur. Bugar, ketika sapi setan bumi digabungkan dengan iblis rubah biru, mata merah dari mata yang haus darah langsung digantikan oleh biru, kegilaan asli menghilang, tetapi kekuatan tubuh masih ada. Melihat adegan ini, anggota tim Shrek mengerti bahwa pertempuran hari ini mungkin akan merepotkan. Untuk menghadapi mereka, Kolosseum besar memilih tim pendekar pedang ini tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena ketepatannya. Pedang itu secara alami adalah iblis bangau bermahkota merah, tetapi iblis ini bukan hanya banteng iblis bumi, tetapi kombinasi dari banteng iblis bumi dan iblis rubah biru. Setelah gempa bumi, dua tiang totem banteng setan bumi berkobar, cahaya biru mereka melonjak, dan kecepatan mereka melonjak seketika, seperti bulldozer, bergegas menuju tim Shrek. Setiap kali mereka bergegas maju, cahaya di tubuh mereka akan lebih kuat, dan gelombang kejut udara yang mereka dorong juga akan lebih kuat. Ketika mereka digabungkan, kedua sapi setan bumi jelas sudah memiliki kekuatan yang mendekati peringkat ke-9, dan tidak peduli apakah itu kekuatan fisik atau kekuatan mental, tidak ada kekurangan. Tang San sedikit mengernyit, aura pedang setan bangau mahkota merah tidak begitu mudah untuk diblokir, menghalangi pedang lawan. Dia bisa dengan jelas merasakan karakteristik penetrasi yang kuat dari cahaya pedang lawan, dan aura pedang tajam menembus, akan mengamuk di dalam dirinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan lawannya hari ini, dia tidak akan bisa melakukannya tanpa beberapa keterampilan nyata. Wajah setan bangau mahkota merah acuh tak acuh, dan sosoknya melintas ke depan lagi, itu tidak mencoba untuk melewati Tang San, dan pedang panjang gelap di tangannya berubah menjadi cahaya pedang, dan langsung pergi untuk menutupi Tang San. Wu Bingji membawa Cheng Zicheng di kampung halamannya dan di langit, dan menyapa dua sapi setan bumi. Ujian sesungguhnya dari pertarungan tim sepertinya sudah dimulai dari pertarungan ini dan akhirnya tiba. Wajah Wu Bingji mengembun, dan es di bawah kakinya telah mengembun, dan jalur es telah menyebar secara horizontal. Dia telah menggunakan kemampuan ini pertama kali dia bermain dengan Tang San. Di jalur es, kontrolnya terhadap elemen es akan menjadi lebih kuat dan dia bisa bergerak dengan cepat. Berlatih teknik jarum es, tidak hanya jarum es yang meningkat, tetapi kendalinya terhadap seluruh elemen es juga berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak manipulasi yang sebelumnya tak terbayangkan hampir dapat diselesaikan sekarang. Kota kelahirannya tidak menggunakan palu ekor untuk bertemu lawan. Bagaimanapun, dia hanya memiliki basis kultivasi tingkat 6. Tidak peduli seberapa halus metode palu jubah yang kacau, tidak ada cara bagi fisik urutan ke-6-nya untuk bertabrakan dengan orang-orang yang dekat dengan fisik Orde 9. Di belakang Wu Bingji, matanya menyilaukan dengan cahaya, dan lingkaran cahaya kuning muncul. Wu Bingji di depannya tiba-tiba menjadi cepat. Dubai dengan cepat berlari ke samping. Setelah menggunakan disteleportasi sekali, butuh beberapa saat sebelum bisa diteleportasi lagi, dan itu tidak bisa digunakan terus-menerus. Sebagai tim tanpa kekuatan tempur frontal, dia harus berlari lebih jauh. Di udara, tubuh halus Cheng Zicheng telah melayang dengan cepat, seperti lingkaran roda emas yang berputar dengan kecepatan tinggi, dan jubah sayap emas dengan cepat mengumpulkan kekuatan. Gelombang kejut horor mendekat pada saat ini, dan amukan dua sapi ajaib bumi sudah dekat di depan Wu Bingji. Pada saat ini, tubuh mereka tiba-tiba membeku, dan ada jeda yang nyata. Dan jeda ini menyebabkan gelombang kejut yang berlanjut di depan mereka sedikit pecah. Waktu telah berubah. Pada saat ini, Wu Bingji menginjak jalur es dan bergerak cepat. Pada saat yang sama, dia sudah memadatkan tombak es di tangannya. Tombak es terbang seperti kilat,
menggambar busur indah di udara. Pada saat berikutnya setelah jeda, sapi iblis bumi hampir dengan cepat memulihkan kemampuannya untuk bertindak. Dengan restu dari iblis rubah biru, pertahanan mental mereka sangat kuat, dan perubahan waktu hanya dapat mengendalikan mereka untuk waktu yang singkat. Tiang totem di tangan Earth Demon Bull di sebelah kiri melambai dan melemparkannya ke tombak es. Tapi tombak es sudah aktif meledak di udara, dan daya ledaknya dipercepat untuk kedua kalinya. Edisi evolusi jarum es, akselerasi kedua.